Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peubah acak ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas ya untuk di semester ini yaitu mengenai peubah acak. Nah, di sini sebelum kita masuk ke contoh dan jenis-jenis dari peubah acak, pertama yang harus kita ketahui apa sih itu peubah acak. Jadi, peubah acak sendiri itu didefinisikan sebagai misal kita punya E ya. Misalkan di sini E adalah sebuah eksperimen. Jadi E itu merupakan sebuah eksperimen di mana eksperimen itu memiliki ruang sampel. Nah, di sini ruang sampelnya diberi simbol S sebagai ruang sampelnya. Jadi sebuah fungsi X yang menetapkan setiap anggota S anggota sampel. Jadi ada S di mana S ini merupakan anggota dari sampelnya dengan sebuah bilangan real, maka itu dinamakan sebagai peubah acak. Nah, di sini X ini adalah merupakan sebuah fungsi. Jadi nanti ada di mana ada S ya, S itu adalah anggota dari ruang sampel memasangkan dengan bilangan real. Bilangan realnya itu adalah XS ya. Maka di situ bisa dikatakan sebagai peubah acak. Jadi dia nanti berupa fungsi. Nah, di sini dikatakan berdasarkan definisi di atas ada dua buah himpunan yang melibatkan peubah acak, yaitu ruang sampel S yang berisi anggota titik sampel. Jadi di sini di S ini terdapat banyak titik sampel dan Rx itu berupa nilai yang mungkin dari X yang berkaitan dengan anggota S-nya. Jadi Rx ini merupakan bilangan-bilangan ya, yang nantinya di sini dikatakan sebagai bilangan real. Dan Rx ini sendiri itu nilai-nilai yang mungkin muncul untuk yang mungkin muncul dan berkaitan dengan anggota S-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contohnya di sini ya. Di sini ada sebuah eksperimen. Di sini ada Sandi melakukan pelemparan dua buah mata uang logam ya. Uang logam 100 yang seimbang, artinya seimbang di sini sama ya. Jadi dua buah mata uang logam dilempar bersama. Jika X menunjukkan banyak huruf Bank Indonesia yang terjadi, maka apakah X merupakan peubah acak? Jadi X ini adalah sebuah peristiwa di mana peristiwa ini lebih khusus menunjukkan bahwa banyaknya huruf Bank Indonesia yang muncul. Jadi kan kalau di uang logam itu kan ada dua sisi ya, di mana sisi yang pertama itu gambar karapan sapi dan sisi keduanya itu adalah tulisan Bank Indonesia, seperti itu. Jadi di sini kita bisa bisa menyimbolkan G sebagai gambar, H itu sebagai huruf. Nah, di mana ruang sampelnya itu kalau kita melempar dua buah koin, maka ruang sampelnya adalah 4. Kalau misalnya kita melempar 3 uang koin, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ruang sampelnya di sini karena kita pakainya 2 uang koin, maka ruang sampelnya adalah 4. Nah, di mana ruang sampelnya itu yang mungkin adalah, kan kalau kita punya di sini gambar huruf, maka di sini yang mungkin muncul kedua adalah gambar, di sini huruf, di sini huruf, di sini gambar. Maka yang mungkin adalah gambar-gambar, gambar huruf, huruf-huruf, dan huruf gambar. Jadi ini. Nah, untuk S yang pertama ya, untuk S1 yang pertama, jadi anggota ruang sampelnya di sini yang pertama itu kemungkinan adalah H ya. Yang muncul adalah huruf-huruf ya. Maka di sini karena yang muncul adalah 2 buah huruf, maka bisa dikatakan XH-nya adalah 2
Nah, di sini untuk yang kedua adalah GH. Kan di sini ada 1 2 3 4. Maka di sini untuk S yang kedua anggota ruang sampel yang kedua kan GH. GH di sini dimana kalau kita X-nya itu sendiri menunjukkan banyak huruf, maka di sini banyak hurufnya adalah 1. Sementara untuk di sini ini HG itu juga ada 1 huruf yaitu 1. Nah, untuk yang ruang sampel yang terakhir itu adalah gambar-gambar. Maka di sini bisa dikatakan XGG-nya adalah 0. Kenapa GG-nya 0? Karena di sini kita beracuan kepada X-nya. X ini di sini meminta menunjukkan banyaknya huruf Bank Indonesia. Maka di sini karena di sini tidak ada huruf, maka di sini adalah 0. Jadi nilai yang mungkin dari X itu atau Rx-nya, di sini kan kita punya Rx, punya S ya. Maka Rx-nya itu yang mungkin adalah 0, 1 dan 2. Jadi kemungkinan di sini 0 ini kenapa menjadi kemungkinan? Bisa saja pada saat pelemparan itu tidak muncul gambar sama sekali, seperti itu. Jadi ini adalah Rx-nya. Nah, bagaimana kita tahu apakah X ini merupakan peubah acak? Jadi peubah acak itu syaratnya adalah membentuk sebuah fungsi. Nah, di sini dikatakan karena X memenuhi syarat sebuah fungsi, maka di sini kan untuk S-nya sendiri tadi anggota ruang sampelnya ada 4. Ada H, HH, ada HG, GH dan GG. Dimana untuk Rx-nya sendiri ada 2, 1 dan 0. Maka di sini membentuk fungsi karena kan domainnya itu setiap anggota domain terpasang tepat satu pada anggota domain. Pada anggota kodomain, maka di sini dikatakan sebagai sebuah fungsi. Karena ini membentuk sebuah fungsi, maka X bisa dikatakan sebagai peubah acak, seperti itu. Nah, jadi di sini ada dikatakan lagi apabila kita bisa memperoleh sebuah peristiwa yang berkenaan dengan ruang sampel S dan sebuah peristiwa berkenaan dengan peubah acak, yaitu himpunan bagian dari Rx ya, peubah acak himpunan bagian dari Rx-nya sendiri, maka dua peristiwa itu akan ekuivalen. Nah, di sini kita masuk ke peristiwa yang ekuivalen. Peristiwa yang ekuivalen itu adalah di sini didefinisikan misalkan sebuah ya, misalkan itu adalah eksperimen dengan sekali lagi ruang sampelnya ruang sampelnya S, dan X adalah peubah acak ya. Jadi X ini adalah peubah acak yang didefinisikan pada S dengan Rx-nya tersendiri. Jadi ini adalah sebuah peubah acak terdefinisi pada ruang sampel S dengan Rx-nya sudah diketahui, yaitu tadi kan Rx-nya kalau di peristiwa pertama kita dapat 0, 1 dan 2. Nah, dan B adalah peristiwa yang berkenaan dengan Rx. Jadi ada sebuah peristiwa tapi juga berkenaan dengan Rx ini sendiri. Artinya B itu adalah subset dari Rx-nya. Jika peristiwa A didefinisikan sebagai S anggota S sedemikian sehingga X itu anggota B, artinya A berisi semua hasil dari S dengan X-nya anggota B, maka A dan B dikatakan dua peristiwa yang ekuivalen. Nah, di sini kita bisa lihat contoh ya, contoh 4.2. Nah, di sini ketika kita mengundi dua mata uang logam 100 yang seimbang secara sekaligus, kita dapat ruang sampelnya ada ini. Ada 4 tadi, yaitu HH, HG, GH, dan GG. Jika X menunjukkan banyaknya G yang terjadi, maka nilai yang mungkin dari X adalah Rx. Kan kalau di sini kan tadi kalau di peristiwa yang pertama itu adalah H ya. Kalau di sini yang diminta adalah G ya, gambarnya. Maka di sini kemungkinan kan ada gambar, ada 1 terus 2 gambar dan 0 gambar, maka Rx-nya adalah 0, 1, 2. Oke, untuk di sini untuk peristiwa yang ekuivalen di sini untuk yang contoh 4.2 di sini ada 3 ya. Ada 3 buah peristiwa yang ekuivalen, yaitu antara peristiwa A dan peristiwa B.
Jadi yang pertama ketika ruang peristiwa dari B itu adalah 0. Jadi pada saat peristiwa dari B itu adalah 0. Jadi pada saat peristiwa B 0, maka dia akan ekuivalen dengan, nah kalau kita lihat di sini ya, pada saat 0, karena kan X di sini menunjukkan banyaknya gambar ya, dia 0 ketika ruang sampelnya adalah huruf-huruf. Maka di sini dikatakan bahwa untuk B0, untuk ruang peristiwa B0, dia akan ekuivalen dengan X-nya yaitu huruf dan huruf, karena pada saat huruf dan huruf dia juga memiliki ruang peristiwa, dia akan berpasangan dengan 0 seperti itu. Jadi nah di sini di mana A-nya adalah yang ini, peristiwa ini. Nah, sementara ini sendiri adalah B-nya, seperti itu. Maka ini nanti akan ekuivalen dengan A ini, seperti itu. Jadi kalau tadi kita lihatnya dari sini ke sini, berarti nanti kita lihatnya dari XS-nya dulu. Yang nilai XS-nya 0 yang mana sih? Yang H dan H. Sementara untuk yang di sini pada saat ruang peristiwa B-nya itu 1. Pada ruang peristiwa B-nya 1 itu kan pada saat HG dan GH. Karena kan yang kita lihat adalah gambar kan. Nah, di sini kenapa di sini? Atau karena dia tidak mungkin berjalan beriringan, tidak mungkin kedua-duanya berjalan secara beriringan. Maka di sini menggunakan atau. Jadi nanti bisa saja HG atau bisa saja GH. Nah, untuk yang ketiga juga sama, karena di sini ruang peristiwa dari B-nya itu adalah 2, maka di sini dia akan ekuivalen pada saat X-nya itu adalah G dan G. Jadi untuk Rx-nya 2, Rx2 ini pada saat ruang peristiwa B, karena kan B itu adalah subset dari Rx. Jadi peristiwa dari B itu adalah subset dari Rx. Maka kan kalau tadi kita dapat Rx-nya itu adalah 0, 1 dan 3 ya, 0, 1 dan 3, maka di sini B-nya ini adalah ini 0, 1 dan 3, seperti itu. Nah, 0, 1 dan 3, 0, 1 dan 3, 0, 1 dan 2, 0, 1 dan 2. Maka pada saat 2 dia akan ekuivalen dengan A, kejadian A-nya. Kejadian A-nya apa? Tadi muncul gambar. Nah, pada saat muncul gambar dengan Rx2 itu yang mana? Yaitu pada saat G dan G, seperti itu. Nah, peristiwa yang ekuivalen ini sendiri itu mengakibatkan, jika dua buah peristiwa itu ekuivalen, itu nanti akan mengakibatkan peluang dari dua peristiwa itu juga akan ekuivalen. Jadi kita lanjutkan di sini mengenai peluang dua peristiwa yang ekuivalen. Nah, untuk dua peristiwa yang ekuivalen sendiri didefinisikan sebagai jika kita punya B di sini. B adalah sebuah peristiwa dalam ruang hasil Rx ya. Tadi kan dikatakan bahwa B itu adalah ruang peristiwa di Rx ya. Maka PB-nya itu atau peluang B-nya itu didefinisikan sebagai PB sama dengan PA. Jadi kalau dia tadi ekuivalen dengan A, maka PB-nya akan sama dengan PA. Maka di sini kita masuk ke contoh 4.3. Dalam sebuah pengundian dua mata uang logam 100 yang seimbang, kan kita punya HG, GH, GG, dan HH. Nah, setiap kejadian itu mempunyai peluang 1/4. Nah, ini terkait kita menentukan peluang dari sebuah kejadian. Karena ruang sampelnya tadi kan ada 4, setiap kejadian misalnya kejadian HG, maka HG di sini kan yang muncul hanya 1. Berarti peluangnya adalah 1/4. Kan kalau untuk menghitung peluang sendiri adalah NA per NS, seperti itu. Untuk NS-nya ini adalah jumlah ruang sampelnya.
seperti itu, atau jumlah titik sampelnya. Maka di sini kita diminta untuk menghitung untuk PX yang 0, PX1 dan PX2, karena kan tadi peristiwa B-nya itu sendiri adalah peristiwa dalam ruang sampel R. Maka yang kita hitung adalah ketika peluang untuk X dengan 0, peluang ketika X sama dengan 1, dan peluang ketika X sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan 0, pada saat X 0, pada saat B ini 0, dia akan ekuivalen dengan peristiwa X sama dengan H dan HH atau huruf-huruf. Maka di sini HH sendiri itu punya peluang 1/4. Maka di sini peluang X sama dengan 0 akan sama dengan peluang dari H dan H, yaitu 1/4. Nah, untuk yang kedua, untuk X sama dengan 1, nah X sama dengan 1 ini ekuivalen dengan dua buah peristiwa, yaitu HG dan GH, ya, HG atau GH, maka di sini karena atau jadi plus, jadi sama saja dengan peluang HG ditambah peluang GH. Maka tadi kita dapat di sini peluang HG-nya itu adalah 1/4 dan peluang GH-nya adalah 1/4. Maka di sini hasilnya adalah 2/4 sama dengan 1/2. Seperti itu untuk yang X sama dengan 1. Sementara untuk X yang sama dengan 2 atau PX2, peluang X sama dengan 2, itu kan ekuivalen dengan GG. Nah, GG sendiri peluang dari GG sendiri itu adalah 1/4. Maka peluang X2 itu sama saja dengan 1/4, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas mengenai peubah acak, diskrit, dan kontinu. Jadi peubah acak, kalau kita tadi bahas mengenai definisi peubah acak secara keseluruhan atau secara umum, nah di sini yang akan kita bahas mengenai peubah acak diskrit dan kontinu. Jadi peubah acak itu dibagi menjadi dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Nah, apa perbedaan yang mendasar dari peubah acak ini? Tadi kan kalau kita tahu untuk peubah acak itu kan dia memiliki ruang hasil, ya, atau Rx, ya, dimana nanti pada saat kita lihat di antara peristiwa dengan ruang hasilnya itu sendiri, dia membentuk sebuah fungsi. Jadi yang menjadi fokus kita itu adalah pada ruang hasil, ya. Nah, di sini untuk yang diskrit sendiri, di sini dia dikatakan jika banyak nilai-nilai mungkin dari X, ya, yaitu ruang hasil Rx, ya kan, itu berhingga. Jadi berhingga atau tak berhingga tapi dapat dihitung. Jadi yang tak berhingga tapi dapat dihitung itu contohnya seperti bilangan bulat. Bilangan bulat misalnya atau bilangan asli deh. Bilangan asli itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9 dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Nah, bilangan asli itu merupakan himpunan tak hingga tapi dapat dihitung, seperti itu. Nah, beda halnya nanti yang untuk yang kontinu. Kalau yang untuk kontinu itu dilihat dari Rx-nya juga, hanya saja nanti Rx-nya itu dalam bentuk rentang, seperti itu. Dalam bentuk dalam bentuk rentang. Kalau di sini kan di contoh 4.4 di sini Rx-nya adalah 0, 1, 2 dan 3. Artinya masih berhingga dan dapat dihitung. Nah, ini dia termasuk ke dalam peubah acak diskrit. Sementara di sini untuk peubah acak kontinu sendiri, nanti kalian bisa baca contohnya, ya. Contoh 4.6-nya sendiri. Nah, di sini nah, contohnya seperti ini. Nah, dia akan dapat nanti Rx-nya adalah X, itu adalah X-nya itu antara 20 dan 175. Artinya X-nya itu lebih besar sama dengan 20, tapi lebih kecil sama dengan dari 175. Artinya yang paling mudah adalah untuk membedakan mana diskrit mana kontinu itu dari Rx-nya ini. Jadi kalau Rx-nya itu dalam bentuk interval, ya, dalam bentuk interval itu dia masuk ke dalam peubah acak kontinu.
Tapi kalau misalnya Rx-nya sendiri dalam bentuk bilangan yang dapat ditabulasi atau bilangan tak berhingga tapi masih dapat dihitung, itu dia masuk ke dalam peubah acak yang diskrit seperti itu. Oke, nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk di video pertama ini, yaitu terkait dengan peubah acak. Untuk distribusi peluang nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.